Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Safrida. Saya adalah guru kelas di Min 2 Aceh Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa. Hari ini saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dalam mata pelajaran IPAS dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak datang hari ini? Amadu Bu, dia sakit. Kita doakan untuk Amadu supaya dia diberikan kesehatan agar bisa kembali belajar bersama kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar semuanya? Oke, untuk mengawali hari kita sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta salah satu perwakilan dari anak-anak Ibu untuk memimpin doa ke depan. Silakan, ada yang mau? Oke, silakan Al-Farisi ke depan. Semuanya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tenangilah dadaku dan mudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah belenggu dari lidahku agar mereka paham perkataanku. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami dan berikanlah keluasan pemahaman. Amin. Terima kasih nak, silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, mari sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ini ya, sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, memahami proses atau sistem pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak ibu semua, ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah memakan nasi? Pernah. Pernah makan roti? Pernah makan buah-buahan? Apakah kalian tahu bagaimana perjalanan makanan tersebut di dalam tubuh kalian? Tidak. Kemudian organ-organ apa saja yang bekerja untuk mencerna makanan dalam tubuh kalian? Apakah kalian tahu? Tidak. Nah, di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang itu semua. Untuk lebih fokus dalam belajar, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, sudah siap semuanya? Jika ibu katakan halo, maka kalian katakan hai. Oke, jika ibu sebutkan hai, maka kalian katakan halo. Oke, kita mulai ya, kita tes. Yang semangat.
Halo. Hai hai. Halo halo hai. Hai 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 hai. Oke, satu lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sekarang kita semuanya akan mengamati video tentang sistem pencernaan pada manusia. Teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti lambung, sepanjang 20 cm, yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan garis kaki, yaitu gerakan bermasuk emas yang dilakukan oleh pimpin kerongkongan untuk membuat makanan tergolong masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh pimpin selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 5 hingga 7 meter. Nah, usus besar berfungsi mencerna cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah mungkin mulai dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah kaca yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Oke, setelah mengamati video tadi, maka Ibu ingin bertanya, apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan pada manusia? Ada yang tahu? Apa saja yang termasuk dalam organ pencernaan manusia? Menurut video tadi ada yang tahu? Silakan. Lambung, benar, pinter. Ada lagi? Ada yang tahu? Silakan. Mulut, oke, benar. Ada lagi yang tahu? Kerongkongan, benar, pintar sekali. Ada lagi yang tahu? Yang perempuan? Ada lagi apa saja organnya? Usus halus, benar. Ada lagi? Yang tadi yang kita lihat di video? Usus besar, oke. Nah, itu adalah yang disebutkan kawan-kawannya, itu adalah yang termasuk ke dalam organ pencernaan pada manusia. Bagaimana urutan dalam sistem pencernaan pada manusia? Ada yang mau sebutkan? Urutannya, ayo, siapa yang mau sebutkan? Oke, silahkan. Dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Oke, berikan tepuk tangan buat temannya. Oke, luar biasa. Jadi sebenarnya apa fungsi dari sistem pencernaan pada manusia? Ada yang tahu? Apa fungsi dari sistem pencernaan pada manusia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, benar sekali, bagus, untuk mencerna makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh kita semuanya. Oke, berikan aplaus kepada kawannya yang menjawab. Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita diskusi di dalam kelompok. Silakan anak-anak ibu, sekarang kita duduk per kelompoknya yang sudah kita buat kemarin sesuai dengan asesmen awal. Oke, silakan bangun, kita buat kelompoknya. Semuanya sudah duduk semua dalam kelompoknya? Sudah. Oke, ini Ibu ada LKPD, namanya lembar kerja peserta didik, yang harus kalian diskusikan di dalam kelompoknya. Oke, nah jangan lupa nak ya, kita harus baca dulu petunjuknya dan mengisi nama anggota kelompoknya.
semua sudah selesai, kita akan meminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Oke, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak tercerna. Baik, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau menanggapi? Apakah ada pertanyaan untuk kelompok satu? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka Ibu tanggapi. Nah, untuk kelompok satu, hasil diskusinya sudah bagus. Kemudian presentasinya juga sudah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke, silakan duduk kelompok satu. Alhamdulillah semuanya sudah tampil dengan hasil yang bagus. Ini evaluasinya, semoga ke depan tampilnya lebih kompak lagi dan presentasinya harus lebih kreatif lagi. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian mengerjakan soal evaluasi mandiri yang harus dikerjakan sendiri masing-masing. Oke, Ibu kasih waktu selama 5 menit. Silahkan dikerjakan evaluasinya. Semuanya sudah siap? Sudah. Kumpulkan kembali soal evaluasinya. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai mengerjakan soal evaluasi tadi, ini sudah sampai pada kesimpulan dari hasil belajar kita hari ini. Ada yang mau menyampaikan hasil belajar kita hari ini apa? Baik, silakan Rajwa. Oke, baik sekali. Berikan tepuk tangan buat temannya Rajwa. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, kemudian usus besar dan anus. Oke, baik. Jangan lupa anak-anak Ibu terus belajar di rumah dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya kita semua diberi keberkahan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Untuk minggu depan, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Ibu minta salah satu dari anak-anak Ibu untuk mewakili ke depan memimpin doa penutup kita. Silakan, ada yang mau? Silakan kepada Al-Farisi. Semuanya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, silakan duduk. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.